Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi semua, bisa kembali ada di tempat ini, dan kita percaya setiap apa yang menjadi kegiatan rohani kita, apapun itu, kita percaya Tuhan pasti memberkati. Dan mari yakinlah di dalam hidup kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, karena Dia adalah Allah yang besar, Dia adalah Allah yang sempurna. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi menjelang siang ini, kita berdoa dulu. Nanti Tante Feni akan membawa kita ke dalam doa pembuka. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang penuh dengan kasih anugerah, sehingga pada siang hari ini kami masih juga bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk apapun yang telah berlaku di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Walaupun sering kali kami diterpa oleh gelombang kehidupan, tetapi karena kasih-Mu kepada kami tetap bisa berada sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau mau kuduskan hati, pikiran kami, agar hanya pada jam-jam ini bisa memfokuskan diri pada-Mu ya Tuhan. Kami mau tengking, kami mau usir segala kuasa-kuasa kegelapan di udara maupun di dalam ruang ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang mau memegang kendali bagi kami semua, agar kami bisa menjadi saksi-saksi hidup bagi firman-Mu ya Tuhan, bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Di hatinya akan doa di dalam doa firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh hebat buat kami Tuhan. Sehingga kami
Kau menangkan di dalam nama-Mu ya Bapa. Kehidupan kami Kau pelihara Tuhan. Bahkan Tuhan di hari ini Tuhan, kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, Engkau tetap kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, mendengarkan atas kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kuasai kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada hamba-Mu Tuhan, setiap apa yang Engkau mau kepada kami Tuhan. Kami yang masih kecil ini Tuhan, Tuhan ada kuasa kekuatan Engkau yang menguatkan kami, yang membuat kami besar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu kecil di hadapan-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, kami punya kekuatan yang besar karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu di pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap hari kita harus katakan hari adalah hari yang luar biasa. Karena Tuhan menjanjikan janji-janji firman di dalam kehidupan kita semua untuk menguatkan kita, memberikan pengharapan kepada kita semua. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu memelihara umatnya. Ini adalah kalimat yang menjadi kepastian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita melayani pekerjaan Tuhan, begitu juga sebagai pengusaha, sebagai seorang yang berpendidikan, ya, kuliah, sekolah, SMA, SMP, SD, apapun yang kita kerjakan, saudara. Sekalipun mungkin yang kita kerjakan itu mungkin belum ada hasilnya, tapi kalau mau dikatakan kita punya pengharapan di dalam Yesus, maka sudah seharusnya yang terlebih dulu yang lahir adalah pengharapan, saudara. Kenapa? Karena kalau tidak lahir dari hal-hal yang sifatnya rohani, bagaimana kedepannya kita akan menuai, bagaimana kedepannya kita akan bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita di dalam Tuhan? Tidak bisa, saudara. Yang pasti adalah keinginan kita di dalam Tuhan adalah memuliakan Allah, dan lewat hal itu kendaraan yang kita pakai adalah pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah Tuhan selalu mampu dan Tuhan bisa melakukan hal-hal yang spektakuler di dalam diri kita. Tapi bukan artinya spektakuler itu membuat kita semakin tinggi hati atau membuat kita semakin besar, tidak. Ya, kita di mata Tuhan kecil dan mungkin tidak ada apa-apanya. Tapi yang Tuhan kerjakan adalah hal-hal yang besar dan hal-hal yang mulia. Amin. Saudara terkasih, saudara tahu nggak, jika kita memuliakan nama Tuhan dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, dalam ketidakmampuan kita, justru Allah ingin untuk kita itu melakukan lebih lagi. Kenapa? Karena yang saya dapati adalah seperti ini, saudara. Kalau kita katakan Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha mulia, tapi kita masih memakai keinginan-keinginan kita masih memakai kemampuan kita masih memakai, kalau orang dunia katakan, kita masih pakai pedang, kita masih pakai kekerasan, kita masih pakai keinginan daging. Menurut saya itu bukan sebuah ucapan yang memuliakan Allah. Ya, kalau kita katakan Allah maha besar, justru dalam kondisi keadaan yang lemah kita bisa katakan Allah maha besar. Disitulah terjadi koneksi antara Allah yang maha besar dengan iman kita yang kecil. Kenapa? Karena Yesus sendiri katakan seperti apa? Biji sesawi itu adalah ukuran daripada orang-orang beriman. Iman yang kecil, bukan iman yang besar. Tuhan katakan, walaupun iman kita sekecil biji sesawi, itu artinya adalah ukurannya. Tuhan menyatakan ukurannya adalah sesuai dengan biji sesawi.
Dan jadi makanya kalau kita katakan kita bisa lakukan ini, bisa lakukan itu, kita bisa, semuanya serba bisa. Terus kita katakan kita memuliakan Allah, Allah Maha Besar. Nggak ada hubungannya, saudara. Tapi kalau kita dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, dalam serba nggak bisa bikin apa-apa dalam kondisi sekarang ini, saudara, justru pada saat kita katakan Allah Maha Besar, di situ terjadi koneksi yang luar biasa, saudara. Ya, sorga akan terbuka bagi kita di saat dalam kelemahan kita katakan Allah Maha Besar. Karena begitulah daripada semua yang ada di dalam tokoh-tokoh di Alkitab kita, semua mereka dalam kondisi keadaan yang tidak mampu. Lihat bagaimana Abraham, lihat bagaimana Daud, lihat bagaimana Paulus, lihat bagaimana, terlebih lagi contohnya adalah Yesus. Apakah Yesus mengatakan ada dia mengatakan di dalam Alkitab dia mampu, dia bisa? Enggak, saudara. Dia selalu mengatakan jadilah kehendak Bapa, jadilah kehendak Tuhan. Jadi makanya di sini kita mau menyatakan bahwa hari Minggu ini kita sudah masuk di minggu pertama ya, bulan September. Dalam berapa bulan lagi kita akan ketemu dengan tahun 2021. Saudara, saya entah apa yang saya pikirkan akhir-akhir ini. Saya nggak ngerti, kita mau masuk tahun 2021. Tapi kalau kita nggak punya pegangan, saudara, tahun 2020 aja sudah banyak kejadian-kejadian yang membuat kita itu nggak bisa bikin apa-apa. Betul nggak? Iya kan? Masuk tahun 2020 aja kita nggak tahu mau bikin apa nih. Mau pelayanan nggak bisa, mau bekerja nggak bisa, mau apa segala macam, semua serba terbatas. Kenapa? Karena Tuhan memang sengaja bikin manusia itu semua serba terbatas. Coba kita buka di dalam Galatia pasal yang ke Galatia Lebih gede Alkitabnya. Supaya bisa dibaca. Itu dari sekarang. Galatia pasal 3 ayat yang ke-22. Ada. Ya. Galatia berapa? Galatia 3 ayat 22. Ya, kita baca sama-sama ya, saudara. Galatia 3 ayat 22. Dapat? Ya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita cek dan recheck diri kita sendiri. Kita katakan kalau kita bisa melakukan segala sesuatu, ya, Alkitab justru merancangkan sesuatu yang lain. Saudara, Alkitab menyatakan di sini, katakan kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Saudara, ini kalimat ini jangan diartikan ke hal-hal yang lain, dan Alkitab bisa dipelintir bahasanya, bisa diartikan yang lain, saudara, ya, bisa difungsikan ke yang lain. Tapi Alkitab menjelaskan kepada satu tujuan. Pengertiannya begini, kitab suci telah mengurung segala sesuatu. Artinya di dalam kehendak manusia, di dalam keinginan manusia,
dalam kita membangun segala sesuatu, dalam kita memperbaiki rohani kita, dalam kita membuat keluarga kita semakin baik, masa depan kita semakin baik. Di dalamnya ada kekuasaan. Siapa itu? Dosa. Dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, dalam segala waktu, dosa itu selalu ada di dalam diri manusia. Karena kejadian sudah menyatakan di dalam diri kita semua, ya. Maksudnya kitab Kejadian, ya. Bagaimana dosa itu tinggal di dalam manusia. Orang yang berdosa, ya, tidak punya pengharapan. Orang yang berdosa, merasa berdosa, dia nggak punya kemampuan untuk bangkit. Kenapa? Karena sifat dosa itu adalah jatuh. Nah, tapi masuk di dalam perjanjian baru, bicara tentang dosa, ada yang bisa memutuskan hubungan antara dosa dengan manusia. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Makanya di sini dikatakan supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Nah, sekarang kita fokusnya kepada janji. Janji Tuhan kepada kita. Kalau dosa Tuhan sudah ampuni, sekarang kita mulai fokus kepada janji Tuhan. Ada nggak janji Tuhan di dalam diri kita? Pernah nggak kita ngalamin janji Tuhan? Saudara, kalau kita pernah ngalamin janji Tuhan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan berkali-kali kita mengalami janji Tuhan, saudara harus akui dong. Jangan sampai saudara nggak mengakui bahwa janji Tuhan itu nggak pernah terjadi di dalam diri kita. Nah, sekarang kita masuk seperti saya katakan tadi dari awal. Masuk tahun 2021, kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan bulan ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Bahkan nanti malam kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang jelas Alkitab sudah menyatakan kepada kita, sekalipun kita ini dikuasai oleh dosa, kehidupan manusia dikuasai oleh dosa, tapi janji Tuhan kepada kita 2000 tahun yang lalu sudah dikerjakan oleh anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia menghapus semua dosa dan pelanggaran. Jadi nggak bisa kita menghapus dosa kita. Kita nggak bisa memberhentikan dosa yang ada di dalam diri kita. Kita nggak bisa memaksakan kita untuk kita nggak bisa sudah tidak berdosa lagi tanpa salib Yesus. Haleluya. Haleluya. Salib Yesus adalah jaminan kita untuk kita masuk di dalam kehidupan yang baru. Nah, kalau saudara sudah mengalami kehidupan yang baru, saudara sudah merasa bahwa sudah ada di dalam pertobatan, tidak lagi melakukan hal-hal yang lain, yang kebiasaan yang lama, tapi masih ada yang kita bisa lakukan, ya. Dosa A, dosa B, ya. Yang kan dosa kata ada pendeta senior, pendeta besar kita, dosa itu ada 2, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Betul nggak? Ya kan, dosa itu ada 2, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Nah, sekarang kalau yang kelihatan sama seperti perempuan yang kedapatan berzina, kelihatan, akhirnya dihukum. Orang-orang imam-imam dan orang-orang tua di Yerusalem pada saat itu membawa dia ini, orang perempuan ini, ke depan Yesus. Nih, sesuai dengan perkataan Musa, ya, hukum-hukum Musa, kalau ada orang berzina, lempari dia dengan batu. Tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Barang siapa yang tidak berdosa, silakan rajam dia dengan batu. Tidak berdosa, saudara. Haleluya. Haleluya. Yang barang siapa yang tidak berdosa, dia duluan silakan rajam dengan batu. Artinya Yesus menyetujui adanya hukum Tauratnya Musa. Tapi lewat kasih karunia Yesus, Yesus mengampuni perempuan tersebut. Dan akhirnya beberapa dari mereka mengundurkan diri, dan bahkan sampai mereka nggak lagi bisa menghakimi perempuan tersebut. Kenapa? Karena mereka merasa berdosa. Gitu. Haleluya.
Nah, sampai di sini saudara harus paham bahwa masuk tahun 2021 kita harus punya keyakinan yang sama supaya kita berdiri berjejak di tempat yang sama, supaya pada saat Tuhan memanggil kita, Tuhan buka pintu sorga bagi kita, kita ada di dalam satu komunitas yang sama, kita ada di dalam satu grup yang sama, kita ada di dalam satu kesempatan yang sama. Dalam kesempatan di dalam bicara tentang Matius pasal 24, ya, tentang bagaimana akhir zaman yang terjadi di dalam diri kita. Saudara, kalau pengertian tentang akhir zaman, ya, mungkin ada banyak gereja yang bisa memahami hal-hal yang berbeda. Tapi saya tetap mau pegang Alkitab ini nggak bisa dirubah lagi pengertiannya. Alkitab ini hanya ini yang saya baca, dan hanya ini yang saya dapat berkat di sini. Dan untuk kedepannya, untuk kita bisa membangun sebuah komunitas, kita bisa membangun sebuah keluarga, kita bisa membangun sebuah keadaan. Saudara, hanya firman Tuhanlah yang bisa membuat kita itu semakin berpengharapan. Kalau kita melakukan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti berhasil. Saudara yakin? Pasti berhasil. Kenapa? Karena di sini katakan supaya karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Nah, sekarang kita masuk di dalam kata percaya. Tadi fokus kita di janji. Sekarang kita masuk di dalam kata percaya. Nah, sekarang saudara percaya nggak kalau janji Tuhan itu ya dan amin? Janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara percaya nggak? Saudara percaya janji Tuhan itu ya dan amin? Haleluya. Coba sekarang kita buka di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang Yesaya pasal ke-24. Kalau kita baca Yesaya 24 sampai Yesaya pasal yang ke-27, di sini di Alkitab sini sudah dijelaskan tentang judulnya. Yesaya 24 sampai Yesaya 27, ya, di situ tentang nubuat tentang akhir zaman. Ya. Jadi saya mau tangkap di sebuah Yesaya 24 ayat yang kelima saja, biar kita nggak terlalu panjang bacanya. Ayat yang kelima di sini katakan seperti ini. Yesaya 24 ayat yang kelima. Yesaya 24 ayat yang kelima. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Nah, cukup sampai di situ, saudara. Saudara, apa yang dibuat oleh manusia tidak akan menemukan yang namanya kepastian jika tidak di dalam Tuhan. Bahkan manusia itu mencoba membuat kondisi keadaan ini sepertinya untuk manusia sendiri supaya manusia itu berhasil. Tapi justru dalam keadaan mereka membuat mereka itu semakin berhasil. Apa yang mereka buat salah di mata Tuhan. Perhatikan ayat ini. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Ini antara hubungan dengan manusia dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita nggak bisa dikatakan, oh saya berjanji kepada dunia ini, alam semesta ini, saya berjanji kepada binatang, saya berjanji kepada tumbuhan, saya berjanji kepada gunung. Enggak. Alam yang kita lihat benda mati semua, saudara, itu ada penciptanya. Betul nggak?
Kalau kita berjanji, kita nggak bisa berjanji kepada benda-benda yang kita lihat. Kalau kita berjanji, udah pasti kita berjanji kepada manusia yang bisa merasakan, yang bisa mengalami. Nah, apalagi bicara tentang akhir daripada hari zaman ini. Apa yang saudara janjikan? Apa yang saudara kerjakan? Adakah semuanya itu bisa membawa kepastian? Saudara, dimulai dari beberapa hal yang kita lihat, ya, dalam kondisi keadaan kita bermasyarakat, ada nggak kita bisa mengalami janji seseorang dan kita bisa memastikan bahwa janji itu kita bisa alami? Kalaupun kedapatan iya, ada beberapa pemimpin kita yang bisa menjanjikan kesejahteraan umatnya, kesejahteraan penduduknya. Itu karena Tuhan, bukan karena manusia. Manusia nggak bisa berjanji apa-apa, saudara. Kita cek lagi sekarang. Sekarang kita lihat, janji itu harus disertai dengan sejahtera. Haleluya. Haleluya. Kalau seseorang berjanji artinya memberikan sejahtera buat yang dijanjikan. Kita lihat Yesaya 26 ayat yang kedua. Yesaya 26 ayat yang kedua. Saya bacakan. Yesaya 26 ayat yang kedua. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Haleluya. Haleluya. Bicara tentang janji untuk bisa mensejahterakan bumi ini, dunia ini, nggak ada satupun pemimpin yang bisa dapat lakukan itu. Haleluya. Haleluya. Hanya pemimpin manusia, yaitu Tuhan, itu yang bisa menjanjikan. Dia berikan apa lebih dulu dalam janjinya? Dia berikan damai sejahtera. Dan kembali saya mau ingatkan, damai sejahtera itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada oknum, nggak ada manusia, nggak ada pembesar, nggak ada lagi orang hebat yang bisa menjanjikan itu. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, janjinya dia berikan damai sejahtera lebih dulu. Baru untuk kedepannya, janji tentang pemeliharaannya pasti dia lakukan. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya akan hal itu? Kita lihat ayat yang ke-12. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kembali saudara, saya entah akhir-akhir ini Tuhan peringatkan kepada saya bahwa masuk tahun 2021, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Tapi kembali lagi, kalau Tuhan mengerjakan, kalau kita sampai saat ini dalam kondisi keadaan sehat walafiat, kita dalam kondisi keadaan baik-baik saja, saudara, itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Ayat ini menyatakan seperti itu. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ini makanya tadi dari awal saya katakan ada keterhubungan. Kalau kita katakan Allah Maha Besar dalam doa kita, Allah luar biasa, Allah dahsyat, Allah ajaib, Allah luar biasa, Allah Maha Besar. Tapi dalam kondisi keadaan kita yang kekurangan, yang lemah, mungkin ada sakit penyakit dalam diri kita, mungkin ada hal-hal yang nggak baik dalam diri kita. Bukan dalam arti nggak baik, dalam arti yang negatif ya. Ya kembali lagi mungkin kekurangan lah, ya apapun itu. Kalau kita katakan, kita masih bisa katakan Allah Maha Besar. Percayalah, Allah yang Maha Besar itu menjanjikan kepada kita damai sejahtera dan Dia akan tahu memelihara umatnya.
Amin. Yang percaya katakan amin. Sekalipun kita masuk tahun 2021, kita sedang mempersiapkan diri ke bagian-bagian dunia atau pengalaman-pengalaman yang kita nggak tahu nanti seperti apa dunia ini. Tapi Allah menjanjikan nomor satu damai sejahtera lewat Tuhan Yesus Kristus. Maka selebihnya urusan rumah tangga kita, urusan ekonomi kita, urusan segala sesuatunya Allah janjikan, dan Dia adalah Allah yang setia. Dia nggak pernah mengingkari. Contohnya matahari terbit buat orang jahat, terbit juga buat orang baik. Haleluya, haleluya. Saudara percaya itu? Matahari nggak pernah terbenam. Selamanya dia akan naik, dia akan menyinari semua bagian-bagian yang tertutup. Tapi ada saatnya juga matahari akan terbenam. Tapi ada saatnya dia akan naik. Nah, begitu juga dengan janji Tuhan di dalam diri kita. Apa yang Tuhan janjikan dalam diri kita, saudara? Lewat kasih karunia Yesus Kristus kepada kita, Tuhan Yesus menjanjikan hal kerajaan Allah. Bukan hanya damai sejahtera, bukan hanya urusan ekonomi, bukan hanya urusan anak-anak, bukan hanya urusan orang tua, bukan hanya kondisi keadaan yang harus kita alami nanti tahun 2021. Tapi Tuhan Yesus, Dia jamin hidup kita sampai masuk dalam kerajaan surga. Bagi yang percaya, mari kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Engkau melihat hati kami di hadapan-Mu, dan hamba berdoa sebagai hamba-Mu Tuhan. Tuhan, sekalipun kami mengalami kesusahan-kesusahan manusia, mungkin ada banyak lapangan pekerjaan yang habis ya Tuhan. Kami tidak bisa lagi bekerja Tuhan. Mungkin ada banyak sakit penyakit yang kami boleh alami Tuhan. Mungkin ada lagi kesusahan-kesusahan ke depan sana Tuhan. Tapi kami percaya ada janji Tuhan di dalam hidup kami. Bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Dan kepastian itu ada di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, bahwa apa yang kami kerjakan di dalam Engkau pasti berhasil. Karena nama Yesus ada di dalam kehidupan kami. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang mengaruniakan kehidupan bagi kami semua. Dan kami percaya Engkau satu-satunya juru selamat kami, yang membuat hati kami tetap mengucap syukur dalam kondisi keadaan apapun. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati setiap gereja yang melayani pekerjaan-Mu di hari ini, berkati setiap hamba-hamba-Mu, berkati setiap pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan, bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bagi presiden kami, wakil presiden, dan semua serba jajarannya Tuhan. Kami percaya Engkau sedang memberkati kehidupan kami semua bangsa ini Tuhan. Terima kasih, begitu juga buat setiap pemimpin-pemimpin agama yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berkat-Mu juga sama tercurah atas kehidupan mereka ya Bapa. Engkau mempersatukan, Engkau menjaga, Engkau melindungi kami semua dari setiap yang jahat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dalam kondisi keadaan apapun Tuhan. Dalam kekurangan, dalam sakit penyakit, dalam masalah, dalam hal apapun Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel di dalam kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap semua yang menonton ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kasih dan kemurahan-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang Tuhan Allah, Engkau tahu melakukan bagi umat-Mu Tuhan. Di saat mereka bimbang, Engkau sanggup membuat mereka jalan kehidupan yang pasti. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.